kejadian atau yang sudah kita ketahui beberapa hari yang lalu, ya, bahwa ada satu kejadian yang menjadi perhatian kita semua, bukan warga Sumedang saja, tapi sudah warga Jawa Barat, bahkan masyarakat Indonesia melihat dari rangkaian-rangkaian kejadian, ya, di mana ada satu kejadian Bapak Yana menyampaikan di media sosial bahwa yang bersangkutan ini menjadi korban suatu penganiayaan sehingga hilang beberapa hari. Dengan kejadian tersebut, keluarganya langsung melapor kepada kepolisian terdekat. Dan pada malam itu juga dilakukan pencarian. Karena situasinya malam, ya, hujan, cuaca buruk, itu dilakukan pencarian hingga pukul 02.00. Pencarian di awal itu sudah melibatkan instansi. Dengan adanya pengaduan-pengaduan tersebut, kepolisian khususnya Polres Sumedang responsif dalam menerima pengaduan. Segera berkoordinasi dengan BPBD, dengan TNI, dengan PMI, bahkan dengan satuan K9, jadi anjing pelacak. Dengan dibantu keluarga dan masyarakat, pada tanggal 16 itu pula dilakukan pencarian hingga pukul 02.00. Dihentikan dengan alasan cuaca buruk. Kemudian Rabu tanggal 18 dilakukan pencarian kembali. Dimulai pukul 9, ya, tim gabungan dilakukan strategi pencarian dari dua arah yang dipimpin oleh Kapolres Sumedang. Namun hasilnya nihil juga kita temukan. Kembali lagi pada hari Kamis tanggal 19 dilakukan penyisiran kembali. Nah, di tanggal 19 itu juga hasilnya nihil. Dalam kegiatan penyelidikan pencarian tersebut, Polres Sumedang tidak hanya dalam pencarian saja. Secara konvensional dilakukan, begitu juga secara digitalisasi dengan cara mencari keberadaan yang bersangkutan melalui handphonenya. Kita sudah minta bantuan juga kepada Mabes Polri untuk meneliti keberadaan dari handphone tersebut. Dan diketahui, ya, pada saat itu posisinya ada di Cirebon. Atas perintah Kapolres, penyidik yang menuju ke lokasi tersebut untuk tetap berada di lokasi. Dan kemudian pukul 20.00 yang bersangkutan atau handphone tersebut hidup kembali. Singkat kata, alhamdulillah pada saat itu penyidik sudah menemukan lokasi Yana, ya, handphone tersebut berikut saudara Yananya. Dari kejadian tersebut, saudara Yana dibawa kembali ke Polres Sumedang dalam rangka pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan. Secara garis besar, mengapa saudara Yana melakukan kegiatan ini atau melakukan rekayasa kejadian seperti ini adalah untuk menghindari permasalahan pribadinya, baik itu yang ada di tempat kerjanya maupun masalah-masalah di keluarganya. Setelah saudara Yana dilakukan pemeriksaan dengan rangkaian peristiwa atau rangkaian perbuatan yang dia lakukan untuk merekayasa seolah-olah ada satu kriminalisasi dari hasil gelar perkara, penyidik Polres Sumedang yang bersangkutan saudara Yana ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1
tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, di mana unsur pasalnya adalah tindakan pidana barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan ini adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Sampai saat ini Saudara Yana itu tidak dilakukan penahanan karena pasal ini ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun dan tidak termasuk dalam pasal pengecualian. Namun atas kehebohan yang telah ditimbulkannya, Saudara Yana dikenakan wajib lapor setiap hari di Polres Sumedang selama masa penyidikan ini. Dari ini semua, kami menghimbau ya kepada masyarakat khususnya untuk tidak lagi bermain-main dengan rekayasa-rekayasa yang menarik perhatian, yang menimbulkan keonaran, menimbulkan keresahan masyarakat. Semua itu ada ancaman hukumannya, ada pidananya ketika polisi menemukan mens reanya, perbuatan melawan hukum, niat jahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bersedia sebelumnya adalah pemberitaan yang dialami media masyarakat membuat kebutuhan dari masyarakat. Ketampilan saya dulu yang sangat seperti yang beberapa waktu yang lalu, di mana saya saat itu mengirim pesan ke istri saya bahwa saya menjadi korban kejahatan. Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada aparat keamanan, TNI Polri, Basarnas, BPBD, Satpol PP, keluarga, masyarakat umum dan unsur masyarakat lainnya yang banyak telah melakukan. Saya atas nama Yana Supriyatna dan keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas, dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan pada paksaan dari pihak manapun dan dengan setulus hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.